Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1001. Yang lain juga melakukan salam tinju saat mereka ingin meninggalkan tempat itu. Kalian ingin pergi? Aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi begitu kalian sudah ada di sini. Orang tua itu melambaikan tangannya. Para pria yang berpakaian hitam, yang sedang mengelilingi mereka, mengangkat tinjunya dan memancarkan aura tenang namun berbahaya. Kamu ingin melawan kami, ketika begitu banyak orang di pihak kami. Apakah kamu ingin mencari kematian? Seorang pria botak, menjulurkan kepalanya untuk melihat pria tua di atas panggung, ekspresinya membatu. Orang-orang yang berada di sini, seharusnya menjadi petarung yang cukup terampil. Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Kami akan membunuh mereka, yang tidak bisa bertarung dengan benar, dan mengambil mereka yang mampu bertarung dengan baik, sebagai boneka kami. Sehingga, mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat kami, hahaha. Serahkan sisik naga itu, dasar kentut tua. Jack tidak tahan lagi dengan semua kekonyolan pria tua Amerika itu, dia langsung berteriak kepadanya, sambil memelototi lelaki tua itu. Lihat, apakah kamu mampu mendapatkannya dariku? Pria tua itu terkekeh, berbicara dengan suara tanpa ekspresi. Karena kamu sudah mengatakan seperti itu, aku tidak punya pilihan, selain mengambilnya darimu dengan paksa. Jack segera mengangkat kakinya, dan bergerak menuju ke arah lelaki tua itu. Jangan bilang kamu adalah prajurit tertinggi. Orang tua itu tercengang, Jack bahkan lebih cepat dari pria tua sebelumnya. Dia akhirnya menyadari, Jack adalah orang yang dia tunggu-tunggu selama ini. Prajurit tertinggi. Banyak orang mengambil napas tajam ketika mereka mendengar itu. Pria ini masih sangat muda, apakah dia benar-benar prajurit tertinggi, satu-satunya orang yang jauh lebih kuat dari 9 dewa perang besar? Serahkan kepadaku sisik naga itu. Jack segera mengepalkan jari-jarinya, dan mengarahkan pukulannya kepada lelaki tua itu. Bang! Gedebuk! Sebuah suara tabrakan nyaring terdengar. Detik berikutnya, lelaki tua itu terlempar ke belakang oleh Jack. Darah menyembur dari mulutnya, dan topengnya pun terlepas. Kerumunan akhirnya melihat bekas luka yang menghiasi wajah lelaki tua itu. Sepertinya, dia menderita luka bakar yang serius sebelumnya. Wajahnya terlihat aneh, sangat mengerikan. Ayo kita pergi. Bajingan, ini adalah jebakan. Beberapa orang yang berada di kerumunan segera sadar, dan mereka bersiap untuk pergi. Bunuh mereka. Pria yang berpakaian hitam, yang berada di sekeliling mereka, segera mencabut pedang mereka masing-masing. Mereka mulai bergerak, di antara orang-orang dari keluarga yang kuat, menumpahkan darah mereka, dan mulai melakukan pembantaian. Orang tua Amerika yang dipukul oleh Jack, mengatupkan giginya yang berlumuran darah. Dia berputar dan bergegas menuju pintu keluar. Tangkap aku kalau bisa, hahaha. Apakah kamu kira, aku takut kepadamu? Tentu saja, Jack tidak bisa membiarkannya kabur. Dia memiliki sisik naga, Jack tidak berpikir dua kali, saat dia bergerak ke depan, kabur ke dalam bayang-bayang. Pertarungan begitu intens, karena banyak keluarga kuat yang diundang ke pelelangan, bahkan, beberapa pria dari keluarga bangsawan kelas 1 juga ada di sini. Itulah sebabnya, mereka sangat kuat. Setelah bertarung beberapa saat, semua orang mulai berkumpul di sebuah taman di sekitar villa. Namun, beberapa tuan muda yang lebih lemah, mereka dengan cepat terbunuh. Bab 1002. Pertarungan berlangsung sangat intens. Lana mengamati sekelilingnya, dia dengan cepat menyadari bahwa pria yang berpakaian hitam adalah petarung yang sangat menakutkan. Lebih penting lagi, beberapa dari mereka tampaknya tidak takut mati. Mereka bergegas maju, meskipun banyak luka di tubuh mereka. Mereka akan terus bertarung, seolah-olah mereka baik-baik saja. Dilihat dari situasinya, seorang pria berpakaian hitam yang berada pada level Grandmaster kelas 6 mungkin bisa menandingi seorang Grandmaster kelas 8 dari keluarga bangsawan. Para Grandmaster memiliki peringkat dari kelas 1 hingga kelas 9. Pria berpakaian hitam di sini, semuanya adalah Grandmaster. Faktanya, beberapa dari mereka mempunyai kemampuan yang sebanding dengan kekuatan setengah dewa, yang setara dengan para dewa perang. Ayo kita panggil para pengawal, untuk membantu kita. Seseorang berteriak, setelah mereka menyadari, mereka tidak dapat menerobos untuk keluar dari area taman villa ini. Kabar buruk. Semua pengawal yang ada di luar, mereka semua sudah mati. Dan, lebih banyak lagi dari mereka, yang akan datang untuk mengepung kita. Seseorang dengan cepat memperhatikan situasinya, dan merasa sangat terkejut, sehingga wajahnya menjadi pucat. Pengawal yang sedang menunggu di luar, semuanya telah terbunuh.
Bahkan, lebih banyak pria berpakaian hitam, yang mungkin sedang menunggu di luar untuk penyergapan. Mereka semua bergegas masuk, mengelilingi semua orang, dan tidak meninggalkan jalan keluar, untuk melarikan diri. Jack, tidakkah menurutmu ada yang salah? Orang-orang itu, sepertinya tidak punya emosi. Mereka hanya tahu cara membunuh. Lana, memukuli dan menendang sekelompok pria berpakaian hitam yang datang ke arahnya, sambil berlari ke sisi Jack, dan mengajukan pertanyaan. Jack menganggukkan kepalanya. Orang tua itu menyebutkan sesuatu tentang boneka. Aku perhatikan bahwa ada banyak orang Amerika dalam kelompok mereka, sementara itu, para pejuang yang kuat semuanya berasal dari Daxia. Itu berarti bahwa semua orang Daxia yang kuat ini telah kehilangan kesadaran diri mereka dan telah menjadi boneka orang-orang Amerika itu. Sekarang yang mereka tahu hanyalah bertarung dan membunuh. Tidak mungkin ilmu hitam seperti itu masih ada. Ekspresi Lana menjadi gelap setelah mendengar penjelasan Jack. Jack dengan cepat memikirkan sesuatu. Tidak, jika itu masalahnya, Fernando tidak akan bisa mengalahkan orang tua itu. Cerdas sekali, kamu sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Orang tua itu terkekeh, kemudian dia mengeluarkan seruling dan mulai memainkannya. Dalam sekejap, bayangan bergegas dari hutan yang jauh. Seorang pria melompati dinding villa dan mendarat di depan Jack dan Lana. Saudara laki-laki. Lana menatap pria di depannya, itu Fernando, tidak diragukan lagi. Jack menatap mata Fernando yang kosong. Dia telah dicuci otaknya, katanya. Sepertinya, dia sedang menjadi boneka. Tidak, tidak mungkin. Apakah itu berarti, dia sudah mati? Setelah Lana mendengar jawaban itu, wajahnya berkerut. Kesedihan memenuhi seluruh hatinya. Fernando adalah petarung yang sangat kuat, salah satu yang terbaik di antara 9 dewa perang. Akan sangat menakutkan, jika seseorang seperti dia bisa dikendalikan seperti boneka. Aku pikir mungkin dia belum mati. Jika dia sudah mati, mereka akan membangun semacam hubungan astral dengannya, seperti para pria yang berpakaian hitam di sana, yang dikendalikan melalui pikiran. Kata Jack menganalisa. Akan tetapi, lelaki tua itu perlu memainkan serulingnya, untuk menggunakan Fernando. Ini memberitahu kita bahwa, sebagian dari dirinya masih hidup. Dia masih memiliki kesadaran. Bab 1003. Untunglah kalau begitu. Lana menghela nafas lega, setelah mendengar penjelasan Jack. Dia percaya bahwa, selama Fernando tidak sepenuhnya mati, dia masih memiliki kesempatan untuk menyembuhkannya, dengan kehebatan ajaib Jack dan Ethan, dalam bidang medis. Hati-hati, semuanya. Mereka adalah boneka, yang sedang menyerang kalian, sebenarnya mereka sudah mati. Tubuh mereka sangat keras, dan mereka tidak merasakan sakit. Akan sulit bagi kalian, untuk menghancurkannya atau memotong anggota tubuhnya. Jack melihat orang-orang dari keluarga yang kuat sedang dikepung, dan mereka secara bertahap mulai kewalahan, dengan serangan membabi buta dari para pria yang berpakaian hitam itu. Dia segera mengingatkan semua orang, serang orang-orang Amerika, yang mengendalikan boneka itu, jika kalian ingin melumpuhkannya. Hanya dengan begitu, kalian akan berhasil mengalahkannya. Bajingan Amerika, beraninya kalian melakukan tindakan tercela semacam ini. Itu benar, mereka tidak hanya membunuh orang-orang kita, tetapi mereka juga mengubahnya menjadi boneka, dan menggunakannya untuk melakukan pertempuran sesama warga Daxia. Itu benar, tidak heran, banyak petarung dari keluarga kecil yang kuat, dan para petarung otodidak, semuanya menghilang. Mereka telah diculik oleh orang Amerika ini, dan diubah menjadi boneka. Banyak orang menyadari, setelah mereka mendengar kata-kata Jack. Mereka sangat marah, sehingga wajah mereka menjadi garang. Bajingan, bukankah perang sudah berakhir? Orang Amerika ini menyusup ke Daxia, untuk melakukan tindakan tercela seperti itu. Seorang pria menggeram marah, lengannya memiliki luka menganga, dan darah mengucur menodai lengan bajunya. Bunuh mereka, bunuh bajingan Amerika itu. Seseorang berteriak, mereka tidak akan terjerat dengan boneka-boneka itu lagi. Sebaliknya, mereka akan langsung menyerang orang-orang Amerika itu. Kamu cukup pintar, anak muda. Kamu bisa melihat semuanya, dengan sangat cepat. Pria tua Amerika itu memandang Jack, dan tersenyum dingin. Akan tetapi, kita mempunyai begitu banyak boneka. Mereka akan mati, sebelum bisa menangkap orang-orang kita. Betulkah? Bibir Jack melengkung, menjadi senyum yang tidak menyenangkan. Dia melompat lurus ke atas, ke ketinggian lebih dari 10 meter. Kemudian dia berteriak, majulah, murid-muridku. Jika seseorang naik ke status setengah dewa, adalah mungkin bagi mereka, untuk menggunakan energi Qi yang ada di dalam tubuhnya, untuk sementara waktu melayang atau terbang. Hal itu bisa dilakukan, dengan cara memadatkan energi Qi-nya, tepat berada di bawah kakinya.
Itu hanya bisa digunakan untuk waktu yang cukup singkat. Itulah alasan mengapa level setengah dewa jauh lebih kuat daripada level Grandmaster. Itu juga alasan mengapa 9 dewa perang besar dapat dengan mudah membunuh Raja Perang Bintang 8 atau Bintang 9. Pada saat ini, terlihat bayangan segera terbang dari luar gerbang villa, bergegas ke area sekitar situ. Setelah 7 bayangan muncul, mereka segera membunuh orang-orang Amerika yang sedang berdiri di luar taman dan mengendalikan boneka. Apa? 7 dewa perang lainnya ada di sini. Beberapa orang langsung berteriak ketika mereka melihat 7 dewa perang. Ya Tuhan, aku tidak salah dengar, kan? Pemuda itu menyebut mereka muridnya. Ethan dan yang lainnya adalah muridnya. Jadi, 9 dewa perang besar adalah murid dari prajurit tertinggi. Orang tua lainnya sangat bersemangat. Dia tidak pernah menyangka para dewa perang akan muncul untuk menyelamatkan mereka di saat kematian sudah mengaum kepada mereka. Para pahlawan ini telah berjuang dan berdarah-darah demi menjaga keamanan negara ini. Pada saat ini, mereka terlihat seolah-olah para malaikat yang turun dari surga untuk melakukan pembalasan ilahi. Tidak mungkin. Pemimpin Amerika tua itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, bertanya-tanya apakah dia sudah buta. Bagaimana kamu bisa mempunyai waktu untuk mempersiapkan mereka terlebih dahulu? Jangan bilang kamu sudah mengetahui, pelelangan ini hanyalah tipu muslihat. Bab 1004. Jack tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi panik lelaki tua Amerika itu. Untungnya, Fernando sudah meneleponku sebelum dia ditangkap, memberitahuku bahwa ini semua adalah jebakan. Itu sebabnya, aku juga merasa pelelangan sisik naga adalah jebakan. Ditambah lagi, pelelangan ini hanya memiliki sisik naga untuk diperebutkan, jadi, aku sudah mengatur rencana cadangan untuk berjaga-jaga. Banyak orang Amerika terbunuh dengan sangat cepat. Lusinan boneka yang mereka kendalikan langsung jatuh ke tanah, tidak bergerak sama sekali. Sungguh luar biasa, 9 dewa perang ada di sini. Aku tidak pernah menyangka akan bisa melihat hari di mana aku akan bertarung berdampingan dengan dewa perang dan prajurit tertinggi. Perasaan ini sungguh sangat luar biasa. Seorang lelaki tua yang semua rambutnya berwarna putih tertawa terbahak-bahak. Astaga, aku pernah mendengar bahwa sang prajurit tertinggi adalah seorang pemuda. Tapi, aku tidak pernah mengira dia adalah Jack White. Dan, aku tidak pernah menyangka dia begitu pintar dan sangat kuat. Pria paruh baya lainnya berteriak kepada Jack saat dia bertarung, prajurit tertinggi, putriku berusia pertengahan 20-an. Dia secantik mawar, masih lajang, dan keanggunannya tak tertandingi. Maukah kamu menemuinya? Aku bersedia menikahkannya denganmu sebagai istri kedua. Itu akan baik-baik saja, meskipun jika dia hanya sebagai wanita simpananmu. Jack hampir memuntahkan darah saat mendengar perkataan pria paruh baya itu. Tentu saja, banyak masalah seperti ini akan datang begitu dia mengungkapkan identitasnya. Tetap saja, dia tidak pernah mengira mereka akan melakukan ini saat mereka berada di tengah-tengah pertarungan. Prajurit tertinggi, putriku juga sangat anggun dan menggemaskan. Aku sangat berharap kamu bisa datang ke tempat kami untuk minum-minum. Kami akan mengeluarkan alkohol terbaik yang kami punya. Seorang pria lain menolak untuk disingkirkan. Dia berteriak kepada Jack saat dia tanpa rasa takut merobohkan musuh-musuhnya, bertarung dengan ganas. Jack bahkan lebih tidak bisa berkata-kata. Kalian semua lebih baik fokus membunuh orang-orang Amerika dulu, teriaknya. Kita tidak tahu apa niat mereka datang ke Daxia. Itu benar, ayo tangkap mereka. Kemarahan melonjak di dalam diri semua orang yang mendengar perkataan Jack. Mereka semua bergegas menyerbu ke arah orang-orang Amerika yang berada di sekeliling mereka. Sebelumnya, pertempuran ini tampak tidak memiliki harapan untuk dimenangkan. Dengan kedatangan 7 dewa perang, hal itu mulai menguntungkan mereka. Jelas, orang-orang Amerika ini tidak akan mampu mempertahankan posisinya. Ketika salah satu dari mereka jatuh, banyak boneka yang mengikutinya. Hal ini juga mengurangi kerugian di pihak mereka secara eksponensial. Aku memiliki perkiraan kasar tentang kekuatanmu, anak muda. Aku tahu kamu kuat, tetapi Fernando seharusnya hampir setingkat denganmu. Sekarang dia boneka, dia akan menjadi 2 kali lebih kuat darimu. Kami akan membunuhmu hari ini. Orang tua Amerika itu segera memainkan serulingnya setelah dia selesai berbicara. Kali ini, seruling itu terdengar lebih tajam dari sebelumnya, dan ada niat membunuh yang terjalin dengan nadanya. Begitu mendengar nada dari seruling tersebut, Fernando segera membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pedangnya.
Dia melompat terbang, dan membidik tepat ke arah Jack dengan pedangnya. Mendesing. Bilah udara tajam yang menakutkan, menebas ke arah Jack, terbang beberapa meter. Sungguh teknik yang kuat, serangannya memang lebih kuat dari sebelumnya. Ekspresi Lana menjadi gelap, ketika dia melihat tebasan pedang Fernando. Pergi, segera bantu yang lain. Kalau bisa, bunuh orang tua Amerika itu, agar dia tidak bisa mengendalikan rekanmu. Aku akan menahan Fernando di sini, untuk memberikan cukup waktu bagimu, untuk membunuh pria tua itu. Ekspresi Jack berubah serius, ketika dia melihat bilah udara yang datang ke arahnya. Dia membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan pedangnya sendiri. Kemudian, dia mengayunkan pedangnya, dan bilah udara miliknya mengarah kepada Fernando. Bang, bang, bang. Sebuah tabrakan bergema terdengar. Kedua bilah udara bertekanan tinggi itu bentrok, dan cahaya yang menyilaukan terpancar, akibat dari bentrokan itu dalam sekejap. Semua orang menutup mata mereka secara refleks. Gelombang energi yang mengerikan, berdesir di seluruh area, di mana kedua bilah udara itu berbenturan. Banyak orang yang sedikit lebih kuat, terhuyung mundur beberapa langkah, akibat dari gelombang energi yang menerjang ke arah mereka. Bagi mereka yang lebih lemah, langsung terlempar ke belakang, dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Mereka hampir memuntahkan darah. Bab 1005. Duel yang sangat menakutkan. Semua orang merasa ketakutan, ketika mereka menyaksikan pertarungan yang terbentang di hadapan mereka. Ini adalah pertama kalinya, bagi banyak orang, untuk menyaksikan serangan sebesar ini. Jadi, ini adalah kekuatan setengah dewa, sungguh sangat mengerikan. Beberapa orang merasa ngeri, ketika mereka melihat pertempuran di depan mata mereka. Level Grandmaster, atau level lainnya, semua diberi peringkat dari kelas 1 hingga kelas 9. Adapun level setengah dewa dan dewa sejati, kecakapan bertarung mereka ditentukan oleh peringkat tertentu. Tidak peduli apakah mereka memiliki kekuatan setengah dewa atau dewa sejati, mereka semua dibagi menjadi peringkat pemula, menengah, lanjutan, dan pamungkas. Seseorang yang baru saja naik menjadi level setengah dewa, mereka dapat menggunakan energi chi internal mereka, untuk terbang dalam waktu singkat, juga bisa digunakan untuk menyerang. Energi chi internal di dalam level dewa sejati, jauh lebih kuat daripada level setengah dewa. Setelah cahaya putih yang menyilaukan memudar, serangan kedua pria itu ikut mereda. Terbukti bahwa Fernando jauh lebih kuat saat ini, karena dia sedang dikendalikan. Dia hampir bisa menandingi kekuatan bertarung Jack. Mengapa kakak Fernando melawan master kita? Ethan mengerutkan kening, ketika dia menyaksikan adegan itu. Dia sedang dikendalikan, bajingan, sialan orang Amerika ini. Beraninya mereka membuat murid dan master saling membunuh. Abner mengepalkan tinjunya karena marah. Tidak mungkin, bagaimana jika master membunuh saudara Fernando, atau sebaliknya? Apa yang harus kita lakukan? Ada banyak orang Amerika yang mengelilingi mereka. Mereka ingin bergegas untuk membantu, tetapi itu tidak mungkin. Selain itu, Ethan menyadari, banyak orang Amerika yang dapat menyaingi kecakapan bertarung mereka. Pihak lawan juga dapat dengan mudah mengendalikan boneka, sehingga mereka tidak punya pilihan selain menghadapinya terlebih dulu. Mereka berada di atas angin, tetapi sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Syukurlah, adik kecil akan pergi ke sana. Sam berkata ketika dia melihat Lana. Hentikan dia. Seorang pria Amerika berteriak, ketika dia melihat Lana berlari ke arah pemimpin mereka. Banyak orang Amerika tiba-tiba bergegas ke arah Lana, bertekad untuk menghentikannya. Ayo, maju terus. Orang tua Amerika itu tertawa terbahak-bahak, dan memainkan serulingnya sekali lagi. Fernando terbang ke arah Jack. Kali ini, lelaki tua itu tidak membuat Fernando melancarkan serangan apapun. Yang dia inginkan hanyalah, agar Fernando terbang ke arah Jack. Jika kamu memiliki kekuatan, anak muda, gunakan pedangmu untuk memotong muridmu menjadi dua. Kemudian, untaian terakhir hidupnya akan terputus, dan dia akan benar-benar mati. Orang tua itu terkekeh, ekspresinya terlihat begitu tergila-gila. Kamu bajingan. Ekspresi Jack menjadi gelap, beraninya dia menggunakan nyawa Fernando untuk mengancamnya. Dia tidak punya cara untuk menghentikan Fernando. Dia semakin mendekat, tinjunya terangkat ke arah Jack, jelas akan memulai pertempuran jarak dekat. Huff. Jack mendengus, dia bisa saja membelah Fernando menjadi dua. Namun, ini adalah murid yang dicintainya. Fernando telah mencapai begitu banyak di medan perang, Jack tidak ingin dia mati di tangannya. Dia tidak bisa melakukannya.